Halo teman-teman, konstelasi politik pemilihan wali kota Kota Kupang periode 2024-2029 dipastikan akan menarik untuk kita ikuti karena panggung politik pilkada wali kota Kota Kupang periode 2024 akan diisi oleh politisi-politisi senior yang sudah menghiasi panggung politik Kota Kupang kurang lebih 1 dekade terakhir ini. Mereka adalah mantan wali kota Kota Kupang Yonas Salean dan juga mantan wali kota Kota Kupang 2017-2023 yaitu Bapak Jeffrey Riukore. Keduanya merupakan mantan wali kota dan dalam gelanggang politik pilkada wali kota Kota Kupang dua-duanya sudah pernah saling mengalahkan. Di tahun 2012 Bapak Yonas Salean keluar sebagai pemenang, namun di tahun 2017 Bapak Jeffrey Riukore keluar sebagai pemenang. Keduanya dipastikan akan ikut kembali dalam gelanggang politik pemilihan wali kota Kota Kupang periode 2024-2029. Bertemunya dua mantan wali kota dalam satu panggung di rivalitas politik pemilihan wali kota Kota Kupang dipastikan akan berjalan sengit karena uji rekam jejak dan apa yang sudah pernah dilakukan untuk Kota Kupang akan kemudian hadir di pesta demokrasi kali ini. Uji rekam jejak kesaksian akan apa yang sudah pernah dibuat akan menjadi senjata utama untuk kemudian dapat mendapatkan amanah dari masyarakat Kota Kupang untuk memimpin Kota Kupang 5 tahun ke depan. Teman-teman, siapa menurut teman-teman di antara dua figur ini paling memiliki potensi untuk menjadi pemenang di konstelasi politik pemilihan wali kota Kota Kupang? Pemilu Kada Kota Kupang tahun 2024. Muka lama head to head lagi. Jeffrey Riukore versus Yonas Salean Jilid 3. Kota Kupang seperti kekurangan calon pemimpin. Sejak tahun 2007 hingga kini memasuki hajatan pemilu Kada Kota Kupang November tahun 2024. Yonas dan Jeffrey seolah menjadi simbol hajatan 5 tahunan ini. Keduanya sudah berkontestasi dalam 3 pilkada Kota Kupang tahun 2007, tahun 2012, tahun 2017, dan kini akan kembali bertarung pada pilkada Kota Kupang tahun 2024. Jeffrey dan Yonas bahkan telah memulai duel head to head sejak pilkada Kota Kupang pada tahun 2012 saat keduanya lolos ke putaran kedua. Saat itu, Jeffrey yang berpasangan dengan Christo Blasi dan diusung oleh koalisi PDI Perjuangan, Demokrat dan Gerindra dengan perolehan suara 66.558 atau 49,92%, harus mengakui keunggulan Yonas yang berpasangan dengan Hermanusman sebagai calon independen dengan perolehan 88.507 suara atau 57,8%. Hal sebaliknya terjadi pada Pilkada Kota Kupang tahun 2017 ketika Pilkada Kota Kupang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon di mana Jeffrey yang berpasangan dengan Hermanusman dan diusung koalisi Demokrat, PAN, P3, PKS, Gerindra, dan Perindo unggul 87.160 suara atau 52,86% atas pasangan Yonas dan Niko Frans yang diusung Golkar, PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura dengan 77.730 suara atau 47,14%. Menuju November tahun 2024, kedua musuh bebuyutan dalam pilkada ini sudah ambil ancang-ancang untuk kembali bertarung.
Jeffrey melalui jalur independen yang diklaimnya telah mendapat dukungan 100.000 KTP dari warga kota Kupang, tapi faktanya Jeffrey dan istri beserta rombongan tim suksesnya kerap kali kedapatan sedang melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, secara langsung bertemu warga untuk meminta dukungan KTP. Walaupun kenyataan saat menjabat beliau sulit untuk ditemui langsung oleh masyarakat. Sementara Jonas yang diusung Partai Golkar langsung tancap gas dengan mendeklarasikan kesiapannya untuk maju dalam pemilu Kada Kota Kupang bersama pasangannya, calon wakil wali kota Kupang, Aloysius Sukarda, seorang akademisi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Mantan wali kota Kupang periode tahun 2012 sampai tahun 2016 ini merasa masih mempunyai peluang sebab ia masih mendapat kepercayaan warga kota Kupang untuk duduk sebagai salah satu anggota DPR di Provinsi NTT dari Dapil Kota Kupang pada periode tahun 2019 sampai tahun 2024 dan kembali terpilih menduduki kursi yang sama pada perhelatan pemilu legislatif Februari tahun 2024 lalu. Walaupun suara yang dijadikan patokan oleh Jonas untuk duduk pada periode kedua sebagai wakil rakyat mengalami penurunan yang cukup drastis. Trik-trik untuk saling jegal pun sudah mulai terlihat. Salah satunya ketika Jonas Saleh merasa dirinya kerap menjadi target kriminalisasi terkait kepemilikan tanahnya di kota Kupang. Sementara itu, Jeffrey merasa dirinya digembosi oleh Partai Demokrat ketika kalah dalam pemilihan Ketua DPD Demokrat NTT pada tahun 2022 lalu, yang menyebabkan dirinya harus mencari partai lain untuk digunakan sebagai kendaraan politiknya. Upaya Jeffrey untuk meloloskan Putri Sulungnya menjadi anggota legislatif pusat pun kandas. Ia hanya berhasil meloloskan sang istri untuk mendapatkan kursi terakhir sebagai anggota DPD setelah unggul tipis atas pendatang baru El Asamau yang harus rela tersingkir di saat-saat akhir perhitungan suara. Jeffrey, yang juga adalah ketua tim pemenangan Ganjar Mahfud di NTT dari Partai Perindo, juga gagal menggolkan Partai Perindo dan PKN dalam pemilihan legislatif pada Februari tahun 2024 lalu, karena Perindo hanya mendapatkan 1 kursi dan PKN malah tidak mendapatkan satupun kursi di DPR di Kota Kupang. Konstelasi politik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kupang periode tahun 2024 sampai tahun 2029 semakin memanas. Apakah masyarakat akan kembali harus membuat pilihan hanya untuk Jeffrey dan Jonas saja? Kita tunggu tanggal mainnya di bulan November tahun 2024 mendatang. Apa pendapat Anda? Tuliskan pada kolom komentar.